Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas gizi 5D akan sedikit memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai asuhan gizi pada osteoartritis. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami ada Haikal Fawaid, Wahyu Hairuriza, Agustina Dwi Prastanti, Fatma Alfani, Mutiara Salisa Izanusa, Anifatul Mualiyah, Fazila Putri Ramadhani, Wirda Safitri, dan Kalilara Fatabina dari kelas Gizi 5D, Program Studi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Video ini kami susun guna memenuhi tugas mata kuliah Dietetika Penyakit Degeneratif yang diampu oleh Ibu Zana Fitriana Oktavia, SGZ MGizi. Selamat menyaksikan. Baik, pokok bahasan pada presentasi kali ini ada 3. Yang pertama ada tinjauan pustaka, yang kedua ada asuhan gizi, dan yang ketiga ada rencana monitoring dan evaluasi. Pokok bahasan yang pertama ada tinjauan pustaka. Nah, yang pertama itu ada pengertian penyakit. Lalu, osteoartritis itu apa sih? Nah, osteoartritis ialah suatu penyakit sendi menahun yang ditandai oleh adanya kelainan pada tulang rawan atau kartilago, sendi, dan tulang yang ada di sekitarnya. Nama lain dari osteoartritis atau OA ada banyak. Di antaranya ada arthrotis deforman, hypertrophic arthritis, degenerative arthritis, dan degenerative joint disease. Osteoartritis atau OA adalah penyakit sendi degeneratif dan inflamasi yang ditandai dengan perubahan patologik pada seluruh struktur sendi. Osteoartritis atau OA adalah penyakit sendi degeneratif dan inflamasi yang ditandai dengan perubahan patologis pada seluruh struktur sendi. Jadi, tulang yang sudah mengalami osteoartritis pasti akan mengalami perubahan patologis yang ditandai dengan hilangnya tulang rawan hialin, diikuti penebalan dan sklerosis tulang subkondral, pertumbuhan osteofit pada tepi sendi, ketegangan kapsul sendi, sinovitis ringan, dan kelemahan otot yang menyokong sendi akibat kegagalan perbaikan kerusakan sendi yang disebabkan oleh stres mekanik yang berlebihan. Di samping saya sudah terdapat gambar yang membedakan antara sendi sehat dan sendi yang terkena osteoartritis. Berdasarkan penyebabnya, osteoartritis atau OA dibagi menjadi 2, yaitu ada OA primer dan OA sekunder. Lalu apa sih bedanya OA primer dan OA sekunder? Jadi, OA primer atau osteoartritis primer adalah osteoartritis yang penyebabnya belum diketahui. Sedangkan osteoartritis sekunder adalah osteoartritis yang disebabkan oleh penyakit yang menyebabkan kerusakan pada sinovia. Terdapat beberapa keadaan yang dapat menimbulkan OA sekunder, di antaranya yaitu trauma, faktor genetik atau perkembangan, adanya kelainan genetik dan kelainan perkembangan tubuh, penyakit metabolik atau endokrin, dan yang terakhir adalah osteonekrosis. Berdasarkan lokasi sendi yang terkena, osteoartritis dibedakan menjadi osteoartritis tangan, osteoartritis lutut, osteoartritis kaki, osteoartritis koka atau panggul, osteoartritis vertebra, osteoartritis generalisata atau sistemik, dan osteoartritis di tempat lainnya. Hal ini sesuai seperti yang tercantum pada tabel di samping. Nah, untuk sendi yang paling sering terkena OA sendiri ada sendi interpalangeal distal, sendi ibu jari, sendi lutut, pinggul, pergelangan kaki, dan tulang belakang yang menanggung sebagian besar berat badan tubuh. Untuk siku, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki lebih jarang terkena OA. Selanjutnya adalah klasifikasi osteoartritis secara radiologis yang dibagi menjadi beberapa derajat berdasarkan kriteria Kellgren-Lawrence. Klasifikasi tersebut dibedakan berdasarkan gambaran osteofit, jarak antar sendi, sklerosis subkondral, dan kista yang terbentuk. Seperti pada gambar di samping, terdapat 5 klasifikasi osteoartritis lutut. Yang pertama adalah derajat 0 atau normal dengan tidak ada gambaran osteoartritis.
Yang kedua adalah derajat 1, yakni meragukan, di mana terdapat penyempitan ruang sendi yang meragukan dengan atau tanpa osteofit. Kemudian derajat 2, yakni osteoartritis ringan, di mana terdapat osteofit berukuran kecil, serta kemungkinan adanya penyempitan ruang sendi. Yang keempat adalah derajat 3, atau osteoartritis sedang, di mana terdapat osteofit berukuran sedang, penyempitan sedang pada ruang sendi, terdapat kista atau subchondral sclerosis, dan kemungkinan adanya deformitas ujung tulang. Dan yang terakhir adalah derajat 5, atau osteoartritis berat, di mana terdapat osteofit berukuran besar, penyempitan ruang sendi yang sangat menonjol, dan adanya sklerosis parah, serta adanya deformitas ujung tulang. Kemudian berikutnya adalah gejala dari osteoartritis. Pada umumnya pasien osteoartritis mengatakan bahwa keluhan yang dirasakan telah berlangsung lama tetapi berkembang secara perlahan. Gejala yang dapat dijumpai pada pasien osteoartritis diantaranya adalah nyeri sendi, krepitasi atau rasa gemeretak yang timbul pada sendi yang sakit, perubahan bentuk sendi, pembengkakan sendi yang asimetris, kekakuan, nyeri, pembengkakan, kehilangan gerak, dan rasa remuk pada tulang. Kemudian faktor risiko dan faktor penyebab osteoartritis. Yang pertama adalah kegemukan atau obesitas. Studi epidemiologis telah menunjukkan bahwa obesitas merupakan salah satu faktor risiko terbesar untuk penyakit osteoartritis. Sendi lutut merupakan tumpuan dari setengah berat badan seseorang selama ia berjalan, sehingga berat badan yang meningkat akan memperberat tumpuan pada sendi lutut. Pembebanan lutut dapat menyebabkan kerusakan pada kartilago serta kegagalan ligamen dan struktur yang lain. Pembebanan berat badan dapat membuat sendi lutut bekerja lebih keras dalam menopang berat tubuh sehingga akan mempengaruhi daya tahan dari tulang rawan sendi. Kemudian tulang rawan sendi akan rusak dan menyebabkan sendi kehilangan sifat kompresibilitasnya dan menyebabkan terjadinya perubahan biofisika yang berupa fraktur jaringan kolagen dan degradasi proteoglikan. Berat badan yang berlebih nyata berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit osteoartritis, baik pada wanita maupun pria, sehingga obesitas merupakan faktor risiko terkuat yang dapat dimodifikasi. Obesitas dapat dibedakan menjadi 3, yakni obesitas berat dengan indeks massa tubuh lebih dari 27 kg per meter kuadrat, obesitas ringan dengan indeks massa tubuh 25-27 kg per meter kuadrat, dan tidak obesitas dengan indeks massa tubuh kurang dari 25 kg per meter kuadrat. Faktor risiko yang kedua adalah penyakit metabolik. Peran faktor metabolik dan hormonal pada kaitan antara osteoartritis dan kegemukan juga disokong oleh adanya kaitan antara osteoartritis dengan penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, dan hipertensi. Pasien osteoartritis ternyata memiliki resiko penyakit jantung koroner dan hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang tanpa osteoartritis. Kemudian yang ketiga adalah genetik. Misalkan pada seseorang wanita dengan ibu yang mengalami osteoartritis pada sendi interfalang distal atau nodus Heberden, maka ia memiliki resiko 3 kali lebih besar untuk terkena osteoartritis pada sendi-sendi tersebut dibandingkan dengan wanita dengan ibu tanpa osteoartritis. Dan faktor risiko yang terakhir adalah usia. Dari semua faktor risiko penyakit osteoartritis, faktor usia merupakan faktor yang terkuat di mana prevalensi dan beratnya osteoartritis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Penyakit osteoartritis hampir sering dijumpai pada pasien di atas 60 tahun, akan tetapi perlu ditekankan bahwa perubahan tulang rawan sendi pada usia lanjut berbeda dengan perubahan pada osteoartritis. Peningkatan progresif prevalensi osteoartritis dijumpai seiring dengan peningkatan usia, di mana semakin bertambahnya usia maka kapasitas kondrosit untuk mempertahankan matriks kartilago mengalami perlambatan dan akan mengakibatkan terjadinya penurunan kelenturan sendi dan peningkatan kerentanannya terhadap jejas. Yang ketiga, yaitu konsekuensi yang berhubungan dengan gizi. Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan derajat osteoartritis genu, yang dinilai dengan radiografi konvensional genu. Didapatkan hasil p-value kurang dari 0,05,
sedangkan prevalence risk didapatkan sebesar 2,08 yang menunjukkan bahwa pasien dengan status gizi overweight dan obesitas memiliki resiko 2,08 kali lebih besar untuk mengalami derajat osteoartritis yang lebih berat. Keempat, pengobatan. Yang pertama ada medikamentosa. Pengobatan osteoartritis hanya dapat dicegah agar tidak bertambah parah dan mengurangi rasa nyeri, memperbaiki kualitas hidup, dan menghambat progresivitas kerusakan sendi. Berikut ini merupakan obat-obat yang digunakan pada pasien osteoartritis. Yang pertama ada acetaminophen. Acetaminophen bekerja pada susunan syaraf pusat dengan menghambat sintesis prostaglandin dengan cara menghambat siklooksigenase pusat. American College of Rheumatology merekomendasikan acetaminophen sebagai obat pilihan pertama untuk mengatasi osteoartritis karena relatif aman, efikasi, dan biaya lebih rendah dibandingkan dengan non-steroid anti-inflammatory drugs. Kemudian obat yang kedua ada non-steroid anti-inflammatory drugs. Non-steroid anti-inflammatory drugs memiliki sifat analgesik pada dosis rendah dan efek anti-inflamasi pada dosis tinggi. American College of Rheumatology merekomendasikan non-steroid anti-inflammatory drugs untuk pasien yang tidak efektif menggunakan acetaminophen. Obat yang ketiga yaitu chondroprotective agent. Chondroprotective agent merupakan obat-obatan yang dapat menjaga atau merangsang perbaikan tulang rawan sendi pada pasien osteoartritis. Kemudian yang keempat ada analgesik opioid. Opioid dosis rendah adalah intervensi awal yang biasanya diberikan dalam kombinasi dengan acetaminophen. Analgesik opioid sangat berguna pada pasien yang tidak bisa mengonsumsi non-steroid anti-inflammatory drugs karena gagal ginjal, kemudian pasien yang telah melakukan pilihan pengobatan lain dan gagal, serta pasien yang berada dengan resiko tinggi terhadap bedah. Kemudian yang kelima ada tramadol. Tramadol dengan atau tanpa acetaminophen memiliki efek analgesik sederhana pada pasien dengan osteoartritis jika dibandingkan dengan placebo. Tramadol harus dimulai pada dosis rendah. Efek samping opioid seperti mual, muntah, pusing, sembelit, sakit kepala, dan mengantuk umum terjadi pada pengguna tramadol. Nah, dari semua obat yang digunakan untuk pasien osteoartritis, mulai dari acetaminophen, non-steroid anti-inflammatory drugs, chondroprotective agent, analgesik opioid, dan tramadol, belum ditemukan adanya interaksi antara obat dengan makanan. Yang kedua dari pengobatan yaitu ada terapi diet. Terapi diet yang pertama yaitu manajemen berat badan dan adipositas. Studi epidemiologis telah menunjukkan bahwa obesitas dan cedera adalah dua faktor risiko terbesar untuk osteoartritis. Risiko osteoartritis lutut meningkat seiring dengan meningkatnya BMI. Diet seimbang dan konsisten dengan pedoman diet yang ditetapkan dan mempromosikan pencapaian dan pemeliharaan berat badan yang diinginkan adalah bagian penting dari MNT untuk osteoartritis. Kemudian terapi diet yang kedua ada vitamin dan mineral. Banyak pasien osteoartritis memiliki tingkat kekurangan kalsium dan vitamin D. Kadar serum 25 OH vitamin D yang rendah sering terjadi dan ada hubungan terbalik antara serum 25 OH vitamin D dan temuan klinis seperti kehilangan tulang rawan di ruang sendi dan nyeri sendi. Kemudian untuk terapi diet yang ketiga yaitu terapi integratif. Pelengkap sebuah meta-analisis telah menemukan bahwa gel capsaicin dan SEM berguna dalam mengobati osteoartritis. Kemudian artikulin F yang merupakan campuran Ayurveda dengan Ania, Boswellia, temulawak, dan Seng dapat meningkatkan rasa sakit dan fungsi. Dan Indian frankincense, MSM, dan rosehip agak efektif. Untuk kolagen, cakar setan, vitamin K, asam hyaluronat, dan banyak lagi terbukti tidak efektif untuk osteoartritis. Kemudian terapi diet yang keempat ada glukosamin dan kondroitin. Glukosamin dan kondroitin terlibat dalam produksi tulang rawan, tetapi mekanisme mereka untuk menghilangkan rasa sakit belum diidentifikasi. Terdapat sebuah studi yang menemukan bahwa glukosamin dan kondroitin
mencegah beberapa kehilangan tulang rawan bila dibandingkan dengan placebo pada pasien osteoartritis lutut. Berikutnya, asuhan gizi. Selanjutnya yaitu asesmen. Yang pertama, pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri dilakukan meliputi penimbangan berat badan dan tinggi badan. Status gizi secara antropometri dapat dihitung dari indeks massa tubuh yang dibandingkan dengan standar rujukan kriteria indeks massa tubuh. Pada pasien osteoartritis, terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi indeks massa tubuh, maka derajat nyeri lutut pada penderita osteoartritis akan semakin berat. Sehingga disarankan agar pasien osteoartritis tidak memiliki berat badan yang berlebih, yaitu dengan cara mengatur diet yang sesuai dan ditambah dengan olahraga yang teratur. Indeks massa tubuh merupakan indikator status gizi yang cukup peka digunakan untuk menilai status gizi orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Penilaian status gizi menggunakan indikator IMT ini dapat dihitung dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi kuadrat tinggi badan dalam meter. Kemudian untuk kategori berdasarkan ambang batas untuk orang Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan berat badan tingkat berat jika IMT kurang dari 17. Yang kedua, kekurangan berat badan tingkat ringan jika IMT sama dengan 17 sampai kurang dari 18,5. Yang ketiga, normal jika IMT sama dengan 18,5 sampai kurang dari 25. Dan yang keempat, kategori gemuk jika IMT lebih dari atau sama dengan 25. Pengukuran biokimia. Pemeriksaan rutin biasanya didapatkan adanya peningkatan kadar leukosit, laju endap darah, dan CRP. Yang pertama, leukosit. Leukosit berperan sebagai sistem imunitas atau membunuh kuman dan penyakit yang berada di aliran darah manusia. Leukosit berfungsi untuk perlindungan atau sebagai pertahanan tubuh melawan infeksi serta membunuh sel yang mengalami mutasi. Dan dalam keadaan normal, nilai leukosit berjumlah 3.200 sampai 10.000 mm3. Yang kedua, uji laju endap. Uji ini bertujuan untuk memantau keberadaan radang atau infeksi di dalam tubuh. Faktor yang mempengaruhi hasil uji laju endap darah ini yaitu kadar fibrinogen, rasio sel darah merah dibandingkan dengan plasma darah, kondisi sel darah merah yang abnormal, dan beberapa faktor teknis. Untuk interval nilai hasil uji laju endap darah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pria dewasa 0 sampai 15 mm per jam. Yang kedua, wanita dewasa 0 sampai 20 mm per jam. Dan yang ketiga, anak-anak 0 sampai 10 mm per jam. Selanjutnya, pemeriksaan cairan sinovial melalui antrosintesis untuk mendeteksi adanya artritis sepsis. Adapun klasifikasi cairan sinovial pada sendi lutut dewasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, normal kurang dari 3,5 ml. Yang kedua, non-inflamasi lebih dari 3,5 ml. Yang ketiga, inflamasi lebih dari 3,5 ml. Yang keempat, septik lebih dari 3,5 ml. Dan yang kelima, berdarah lebih dari 3,5 ml. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik atau klinis. Pengkajian fisik atau klinis pada pasien osteoartritis dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu nyeri sendi. Keluhan ini merupakan keluhan utama pasien. Nyeri biasanya akan bertambah dengan melakukan gerakan dan akan sedikit berkurang dengan istirahat. Perubahan ini dapat ditemukan meski osteoartritis masih tergolong dini. Umumnya, rasa nyeri tersebut akan semakin bertambah berat sampai sendi hanya bisa digoyangkan dan menjadi kontraktur. Hambatan gerak itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu hambatan gerak
konsentris atau seluruh arah gerakan maupun eksentris, salah satu arah gerakan saja. Yang kedua, hambatan gerakan sendi. Gangguan ini biasanya semakin bertambah berat secara perlahan sejalan dengan pertambahan rasa nyeri. Gangguan pergerakan pada sendi disebabkan oleh adanya fibrosis pada kapsul, osteofit, atau irregularitas permukaan sendi. Yang ketiga yaitu krepitasi atau rasa gemetar dapat timbul pada sendi yang sakit. Gejala ini umumnya dijumpai pada pasien osteoartritis lutut. Pada awalnya hanya berupa perasaan akan adanya sesuatu yang patah atau remuk. Yang keempat yaitu perubahan bentuk sendi. Perubahan bentuk sendi ditemukan akibat kontraktur kapsul serta instabilitas sendi karena kerusakan pada tulang rawan sendi. Yang kelima, pembengkakan sendi yang asimetris. Pembengkakan sendi yang dapat timbul dikarenakan terjadinya efusi pada sendi yang biasanya tidak banyak atau karena adanya osteofit sehingga bentuk permukaan sendi berubah. Kemudian yang selanjutnya yaitu keenam, radiologi. Pada radiologi terdapat ciri khas yaitu penyempitan ruang sendi. Keadaan ini terjadi karena ruang sendi menyusut. Selain itu, juga ditemukan peningkatan densitas tulang sekitar sendi. Osteofit bisa terlihat pada aspek marginal sendi. Kadangkala terlihat perubahan-perubahan kistik dalam berbagai ukuran dan perubahan struktur anatomi. Selanjutnya adalah pengukuran dietary history, yaitu pengumpulan data riwayat gizi yang dilakukan dengan wawancara seperti recall 24 jam atau food frequency questionnaire. Pada pasien osteoartritis yang mengalami obesitas, disarankan untuk mengurangi berat badan dengan mengatur diet rendah kalori sampai memungkinkan mendekati berat badan ideal, di mana prinsipnya adalah mengurangi kalori yang masuk dan melebihi kebutuhan. Penurunan energi intake yang aman dianjurkan ialah pemberian defisit energi antara 500 sampai 1000 kalori per hari, sehingga diharapkan akan terjadi pembakaran lemak tubuh dan penurunan berat badan setengah sampai 1 kg per minggu. Kemudian, riwayat personal. Riwayat personal ini berisi tentang informasi saat ini dan masa lalu mengenai riwayat personal pasien baik dari medis, keluarga, dan sosial. Berdasarkan riwayat personal, faktor resiko dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko mekanik dan faktor resiko biomedik. Faktor resiko mekanik diantaranya adalah usia, jenis kelamin, dan genetik. Faktor resiko biomedik ada cedera, trauma, dan pekerjaan. Orang yang mengalami osteoartritis biasanya sebagian besar memiliki pekerjaan berat. Diagnosa gizi. Kriteria diagnosis osteoartritis lutut menggunakan kriteria klasifikasi American College of Rheumatology seperti tercantum pada tabel berikut, yaitu klinik dan laboratorik. Nyeri lutut minimal 5 dari 9 kriteria berikut. Umur lebih dari 50 tahun, kaku pagi kurang dari 30 menit, crepitus, nyeri tekanan, pembesaran tulang, tidak panas pada saat diraba, laju endapan darah kurang dari 40 mm per jam, RF kurang dari 1:40, dan analisis cairan sendi. Kemudian, klinik dan radiografik. Nyeri lutut dan minimal 1 dari 3 kriteria berikut, yaitu umur lebih dari 50 tahun, kaku di pagi hari kurang dari 30 menit, dan crepitus. Selanjutnya klinik. Nyeri lutut dan minimal 3 dari 6 kriteria berikut, yaitu umur lebih dari 50 tahun, kaku pagi kurang dari 30 menit, crepitus, nyeri tekanan, pembesaran tulang, dan tidak panas pada saat perabaan. Beberapa diagnosa gizi yang biasanya ditemukan pada pasien osteoartritis diantaranya adalah NI 1.3, yaitu asupan energi berlebih yang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan terkait makanan dan zat gizi, yang berhubungan dengan asupan energi ditandai dengan data riwayat asupan makan per hari melebihi standar kebutuhan pasien.
Kemudian NC3.3 yaitu berat badan lebih yang berhubungan dengan kelebihan asupan energi yang ditandai dengan data riwayat asupan makan pasien berlebih. Domain lingkungan atau NB 2.1 ialah kurangnya aktivitas fisik yang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya olahraga yang ditandai dengan hasil data antropometri IMT yang tinggi pada pasien osteoartritis yang mengalami obesitas. Kemudian NB 2.2 yaitu aktivitas fisik berlebih yang berhubungan dengan data riwayat pasien diagnosis medis atau kelelahan yang kronis ditandai dengan terjadinya osteoartritis. Biasanya terjadi pada pasien yang memiliki pekerjaan berat. Baik, setelah kita melakukan asesmen gizi dan juga melakukan diagnosis gizi, hal yang selanjutnya harus kita lakukan adalah melakukan intervensi gizi. Hal yang pertama yang harus kita lakukan pada intervensi ini adalah menentukan tujuan dari intervensi. Melihat pasien osteoartritis, kebanyakan dari mereka memiliki berat badan yang begitu berlebih, ada yang overweight, bahkan juga ada yang obesitas, maka tujuan yang pertama yang harus kita ambil adalah menurunkan berat badan mereka. Selain menurunkan berat badan, juga tentunya akan menurunkan asupan energi mereka. Nah, asupan energi ini biasanya berbanding lurus dengan penambahan berat badan, walaupun juga ada faktor aktivitas fisik tentunya. Faktor aktivitas fisik yang begitu tinggi tentunya akan dapat mengurangi berat badan dari seseorang. Akan tetapi pada pasien osteoartritis, pasien dengan penyakit osteoartritis ini tidak direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik yang begitu tinggi. Hal ini karena memang aktivitas fisik yang begitu tinggi akan memperparah nyeri pada sendi-sendi mereka. Karena sendi mereka telah mengalami inflamasi karena gesekan-gesekan, dan ketika melakukan aktivitas tentu gesekan-gesekan itu akan lebih sering terjadi. Sehingga tujuan yang ketiga itu adalah mengurangi aktivitas fisik pada pasien dengan penyakit osteoartritis. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menurunkan faktor risiko dan juga mencegah terjadinya komplikasi pada pasien dengan penyakit osteoartritis. Selain tujuan, maka hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan prinsip dan syarat diet pada pasien dengan penyakit osteoartritis ini. Yang pertama, prinsip dietnya, kita memiliki beberapa macam diet. Yang pertama ada diet rendah kalori, tentunya dengan pengurangan kalori. Kemudian juga ada diet bioaktif dengan bahan-bahan makanan yang banyak mengandung senyawa-senyawa bioaktif. Kemudian juga diet ketogenik dan juga diet antiinflamasi yang di dalamnya juga termasuk diet DAS, kemudian diet Mediterania, dan juga ada diet vegetarian di sini, dan ada diet WFPB atau Whole Food Plant-Based Diet. Untuk syarat dietnya, yang pertama itu adalah melakukan penurunan energi sebesar 500 sampai 1000 kilokalori, atau bisa juga dengan rumus 22 kilokalori per kilogram berat badan aktual per hari. Nah, sehingga di sini didapatkan defisit sebesar 1000 kilokalori. Atau biasanya untuk penurunan 1000 kilokalori ini kita terlalu ekstrim ya. Jadi mungkin bisa diturunkan mulai dari 500 kilokalori dan akan bertahap ditambah penurunannya sesuai dengan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang selanjutnya ada kadar karbohidratnya, hanya sebanyak 50-55% kebutuhan energi dalam sehari. Ada juga protein dengan 15-20% dalam dari kebutuhan energi sehari. Kemudian lemak juga kurang dari 30% dari total kebutuhan energi sehari. Kemudian untuk kadar seratnya ini 15-25 gram per hari. Dan juga dianjurkan di sini untuk mengasup vitamin-vitamin, karena memang di sini vitamin itu, asupan vitamin akan dapat menurunkan risiko osteoartritis, apalagi dengan senyawa-senyawa bioaktif seperti karotenoid yang dapat menurunkan risiko dari osteoartritis pada lutut. Kemudian juga omega 3, mengasup omega 3, asam lemak yang memiliki sifat protektif terhadap osteoartritis. Kemudian juga untuk cairannya disesuaikan pada angka kecukupan gizi atau AKG yang sesuai dengan umur pasiennya. Selanjutnya ada jenis diet, kemudian
bentuk makanan, frekuensi makanan, dan juga rute makanannya sendiri. Jenis dietnya di sini ada diet rendah kalori, tentunya dengan mengurangi intake kalorinya atau asupan kalori. Kemudian yang kedua juga ada diet bioaktif dengan bahan-bahan makanan yang mengandung senyawa-senyawa bioaktif yang tinggi, seperti senyawa karotenoid, kemudian juga ada flavonoid dan glukosinolat dan lain sebagainya. Atau juga bisa juga dengan diet ketogenik, diet dengan tinggi lemak dan protein dan rendah karbo tentunya. Kemudian juga ada diet antiinflamasi seperti diet Mediterania dan diet DAS. Kemudian juga ada diet vegetarian yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan, ataupun juga diet dengan WFPD tadi, whole food plant based diet. Itu biasanya hampir mirip dengan pola makan dari vegan. Untuk bentuk makanannya, untuk pasien dengan penyakit osteoartritis biasanya sebagaimana orang-orang biasa, bentuknya padat, kecuali nanti terjadi komplikasi yang memang mengharuskan mengasup makanan dengan bentuk lunak ataupun saring dan lain sebagainya. Kemudian selain itu ada frekuensi makan. Frekuensi makannya juga sebagaimana biasa, 3 kali 2 atau 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Kemudian ataupun kalau ada komplikasi maka disesuaikan kembali dengan komplikasinya. Selanjutnya ada rutenya. Rutenya oral karena memang jauh dari dari jalur pencernaan seperti mulut, gangguan menelan misal, ataupun ada masalah dengan kerongkongan. Karena memang jauh dari hal itu semua, maka asupannya rutenya juga rute oral sebagaimana biasa. Selanjutnya, makanan yang diperbolehkan dan dihindari. Pertama, makanan yang diperbolehkan. 1. Dianjurkan konsumsi karbohidrat kompleks seperti serealia, kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. 2. Dianjurkan mengkonsumsi sumber lemak omega 3. Sumber tersebut mengandung lemak polyunsaturated yang mempunyai ciri-ciri anti radang seperti ikan makarel, ikan salmon, sarden, dan tuna segar. Jika tidak mengkonsumsi dari sumber lemak omega 3, maka juga dapat pada suplemen yang mengandung omega 3 seperti minyak ikan atau krill oil. 3. Dianjurkan memakai minyak zaitun, minyak alpukat, dan minyak safflower yang membantu dalam menurunkan kolesterol. 4. Dianjurkan mengkonsumsi golongan susu seperti yogurt, keju kaya dengan kalsium dan vitamin D yang dapat meningkatkan kekuatan tulang. 5. Dianjurkan mengkonsumsi sayuran berdaun gelap seperti bayam dan kale yang kaya akan vitamin D dan phytochemicals dan antioksidan. 6. Dianjurkan konsumsi sayuran brokoli yang mengandung sulforaphane yang berfungsi memperlambat perkembangan OA. Brokoli juga kaya akan vitamin K dan C serta kalsium. Lalu selanjutnya yaitu makanan yang dihindari. 1. Batasi makanan atau minuman manis seperti soda, teh manis, dan cake karena gula mengakibatkan pelepasan sitokin yang merupakan protein kecil yang membawa isyarat peradangan di dalam tubuh. Pada peradangan tersebut akan membuat sendi yang mulanya tegang menjadi lemah. 2. Batasi konsumsi makanan yang mengandung banyak garam, berlaku bagi pasien OA dengan komplikasi hipertensi. 3. Batasi konsumsi tinggi lemak jenuh seperti makanan cepat saji atau fast food. Makanan tersebut mengakibatkan meningkatnya berat badan yang akan menambah tekanan pada sendi yang sudah bermasalah. Selanjutnya, konseling gizi dengan topik diet pada penyakit osteoartritis dan sasaran pada kegiatan konseling gizi yaitu pasien osteoartritis.
Lalu, untuk tujuan konseling gizi yang pertama yaitu memberi pengetahuan kepada pasien dan keluarga terkait penyakit osteoartritis. Dua, memberi pemahaman dan pengarahan terhadap keluarga perihal kondisi pasien yang mengalami penyakit osteoartritis. Di sini, peran keluarga sangat penting karena mereka harus mendukung serta terlibat dalam perawatan dan pengobatan pasien. 3. Memberi edukasi tentang makanan yang dianjurkan atau tidak pada pasien osteoartritis dan juga keluarganya. 4. Pencegahan agar penyakit osteoartritis tidak muncul kembali. Intervensi gizi selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan yaitu metode wawancara secara langsung. Program. Pasien OA harus didorong agar dapat berpartisipasi dalam program-program yang ada, misalnya program edukasi pasien, program self-management, program kelompok pendukung artritis, dan sebagainya. Menurut beberapa studi bahwa pasien yang berpartisipasi dalam program tersebut akan mengalami penurunan rasa nyeri, peningkatan aktivitas fisik, dan peningkatan kualitas hidup. Yang selanjutnya yaitu instrumen. Instrumen ini adalah pengenalan osteoartritis menggunakan media poster dan leaflet. Selanjutnya yaitu materi konseling. Materi konseling ini yang pertama ada pengertian penyakit osteoartritis, pemahaman, pengetahuan, dan pengarahan pada keluarganya perihal kondisi pasien yang mengalami penyakit osteoartritis. Yang kedua yaitu edukasi terkait makanan yang dianjurkan atau tidak pada pasien OA dan juga keluarganya. Yang ketiga, edukasi terkait hubungan aktivitas penyakit osteoartritis. Yang keempat, tujuan diet pada pasien penyakit osteoartritis. Yang kelima, syarat diet untuk pasien penyakit osteoartritis. Selanjutnya yaitu strategi. Strategi pertama yaitu pendekatan transteoretikal model atau TTM, yaitu teori yang menilai kesiapan individu untuk bertindak atau berperilaku sehat dan membuat strategi atau proses-proses untuk membantu individu melalui tahapan perubahan ke tahap aksi dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu pendekatan personal centered atau yakni pendekatan yang mengutamakan komunikasi dan berfokus pada klien. Yang ketiga yaitu family therapy, yaitu merupakan suatu metode terapi di mana anggota keluarga memperoleh pemahaman terhadap permasalahan, mengembangkan komunikasi, dan meningkatkan fungsi dari setiap individu dalam keluarganya. Rencana monitoring dan evaluasi. Rencana monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari intervensi yang diberikan untuk pasien dan memperbaiki intervensi yang tidak sesuai dengan rencana, sehingga dapat diketahui seberapa efektif intervensi yang direkomendasikan oleh ahli gizi. Yang pertama ada antropometri. Monitoring dan evaluasi pengukuran antropometri pada pasien osteoartritis adalah berat badan. Secara patofisiologi, bertambahnya berat badan akan meningkatkan resiko osteoartritis, terutama pada sendi yang menopang tubuh seperti lutut. Untuk mengurangi berat badan, biasanya dilakukan terapi dengan olahraga ringan seperti peregangan. Selain dengan olahraga, juga dapat dilakukan dengan pelaksanaan fisioterapi atau dapat dilakukan dengan diet, dengan mengurangi kurang lebih 500 total kalori yang dibutuhkan dalam sehari. 2. Riwayat gizi. Riwayat gizi diukur dari tingkat asupan makanan, baik itu menggunakan metode food recall 24 jam ataupun dengan Comstock. Metode food recall 24 jam digunakan dengan bergantung pada ingatan pasien atau yang mewakili, dan data diperoleh melalui wawancara setelah periode 24 jam terakhir, sehingga dibutuhkan enumerator yang baik. Dari metode ini didapat data tingkat kecukupan energi dan zat gizi sehari. 3. Data laboratorium. Hal yang terpenting pada data laboratorium untuk pasien osteoartritis adalah cairan sinovial. Cairan sinovial normal terdiri dari glikoprotein, musin yang disekresi oleh fibroblast,
sinovial dengan rasio albumin 0,2 sampai 0,3 pada sendi lutut. Volume cairan akan berkurang apabila permukaan sinovial mengalami inflamasi. 4. Data klinis. Pada pasien osteoartritis, sangat kesulitan dengan adanya nyeri yang dirasa. Rasa nyeri yang disebabkan oleh pembekakan tulang rawan ini biasanya banyak diobati dengan obat-obat antiinflamasi seperti non-steroid antiinflamasi drugs atau NSAID. Akan tetapi penggunaan obat ini dapat mempengaruhi tekanan darah dan fungsi ginjal sehingga harus diperiksa secara rutin. Terima kasih telah menyimak video dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.